Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat pegunungan dari jauh, Han Li dapat melihat bahwa itu dipenuhi dengan gunung-gunung tinggi dan curam yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu dalam kelompok yang padat. Bahkan sebelum memasuki pegunungan, Han Li bisa merasakan aura ganas yang memancar darinya, dan itu cukup mengejutkan baginya. Namun, ki spiritual di dalam pegunungan juga jauh lebih melimpah daripada di luar. Hanya faktor ini saja yang mendorong Han Li untuk memasuki pegunungan tanpa ragu-ragu lagi. Untuk menarik perhatian sesedikit mungkin, Han Li sengaja melambat dan terbang di ketinggian yang sangat rendah. Satu demi satu gunung melintas, Han Li terus-menerus mengamati sekelilingnya serta melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup area seluas beberapa kilometer. Setelah terbang lebih dari 500 kilometer ke pegunungan, ekspresi terkejut dan gembira tiba-tiba muncul di wajah Han Li. Dia menemukan bahwa bentangan pegunungan ini penuh dengan tumbuhan roh dan pohon roh. Meskipun kebanyakan adalah obat roh tingkat rendah dan terletak di lokasi yang curam dan berbahaya, jumlah yang ada masih sangat menggembirakan bagi Han Li. Lagi pula, dia hanya lewat dengan cepat. Jika dia berhenti dan melakukan pencarian menyeluruh, dia pasti akan menuai beberapa hadiah yang berharga. Mungkin ada banyak obat roh bermutu tinggi yang bisa diperoleh dari pegunungan ini. Selain obat-obatan roh, jumlah binatang di pegunungan juga melebihi harapan Han Li. Selama perjalanannya, Han Li bahkan menyaksikan pertempuran yang melelahkan antara dua kelompok binatang buas. Saat dia terbang di atas dataran yang agak datar di antara dua gunung besar, dia tiba-tiba disambut oleh teriakan kera yang keras dan raungan yang menggelegar. Setelah itu, banyak kera raksasa berbulu putih yang tingginya lebih dari 20 kaki tiba-tiba muncul dari satu gunung, dipimpin oleh kera raksasa berbulu emas berkilauan. Mereka menggunakan tongkat kayu, tongkat batu, dan senjata kasar lainnya saat mereka menyerbu langsung ke gunung tetangga. Dari gunung lain, sekawanan binatang buas berkepala sapi dan berbadan singa muncul, dan mereka dipimpin oleh seekor binatang raksasa dari spesies yang sama yang berukuran sekitar 2 kali lebih besar. Kedua gerombolan binatang itu bentrok, dan pertempuran sengit segera terjadi. Apa yang menarik perhatian Han Li adalah bahwa para pemimpin dari masing-masing pasukan tampaknya telah mencapai kecerdasan, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengaruh di antara kelompok mereka. Keduanya tampaknya adalah binatang iblis kelas 3 atau 4, dan kera emas bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan kelincahannya. Setelah bertarung selama lebih dari 1 jam, pada akhirnya, pemimpin masing-masing mengeluarkan lolongan panjang, di mana pasukan mundur kembali ke pegunungan tempat mereka berasal. Namun, ada banyak mayat berserakan itu menarik sekawanan burung pemulung berkepala 2 yang menikmati pesta besar. Han Li bersembunyi tinggi di langit, mengamati pertempuran yang terjadi di bawah dengan sedikit intrik di matanya. Kera raksasa bertarung dengan cara yang agak strategis dan terorganisir. Selain itu, saat Han Li melanjutkan lebih jauh ke pegunungan, dia menemukan beberapa binatang aneh lainnya di sepanjang jalan. Di atas pegunungan dengan ki spiritual paling melimpah, bahkan ada binatang iblis kelas 6 atau 7 yang mengintai. Han Li tidak menghiraukan binatang iblis ini karena mereka tidak menimbulkan ancaman baginya, dan dia terus terbang lebih dalam ke pegunungan. Rangkaian pegunungan ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan Han Li. Setelah terbang selama 2 bulan penuh, dia masih belum muncul di sisi lain. Tepat ketika dia ragu-ragu tentang apakah dia harus kembali ke jalan dia datang, dia tiba-tiba melihat lautan kabut hitam yang tak terbatas di depan yang menyelimuti puncak gunung. Han Li berhenti di dekat tepi lautan kabut dan melepaskan mata rohnya untuk menilai pemandangan di dalam kabut dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di area yang diselimuti kabut hitam ini,
dan bahkan bebatuan dan tanah sangat kering dan retak. Dalam menghadapi situasi yang aneh seperti itu, Han Li tidak akan sembarangan menerobos masuk. Sebaliknya, dia membuat gerakan meraih ke arah pohon kecil di bawah. Pohon itu dicabut dari tanah, dan batangnya jatuh ke genggaman Han Li. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus di sekujur tubuh Han Li saat dia melemparkan pohon itu ke udara. Pohon itu melesat seperti anak panah, melaju ke arah kabut hitam yang terletak beberapa kilometer jauhnya. Cahaya biru terang meletus dari mata Han Li saat dia menatap pohon kecil dengan fokus penuh. Pada saat pohon kecil itu terbang ke kabut hitam, seluruh pohon layu dan langsung menjadi debu. Han Li mengamati sekelilingnya, dan setelah jeda singkat untuk merenungkan situasinya, dia tiba-tiba terbang ke samping. Dia berencana untuk mencoba mengitari perbatasan kabut hitam untuk mencari jalan keluar. Setelah sekitar setengah hari, Han Li muncul di dekat sebuah gunung kecil yang terletak di perbatasan lautan kabut hitam, dan dia menilai salah satu wajah gunung dengan ekspresi muram. Gunung ini tingginya hanya beberapa ribu kaki, tetapi sisi yang menghadap Han Li luar biasa datar dan halus, seolah telah diratakan dengan semacam teknik yang kuat. Di permukaan halus permukaan gunung, ada 3 karakter merah besar yang tertulis, masing-masing berukuran beberapa puluh kaki. Selama waktunya di Deep Heaven City, Han Li dengan rajin meneliti teks kuno ras manusia dan iblis, serta bahkan teks yang digunakan oleh beberapa ras asing terdekat. Namun, dia belum pernah melihat ketiga karakter ini sebelumnya, jadi kemungkinan besar ini adalah teks asing yang tidak pernah disentuh oleh ras manusia dan iblis. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang telah tertulis, goresan karakternya sangat tajam dan memancarkan aura mengerikan yang sangat mengintimidasi. Seorang kultivator dengan basis kultivasi yang lebih rendah kemungkinan besar akan dipaksa mundur hanya dengan melihat wajah gunung ini. Tentu saja, pada tingkat kekuatan Han Li saat ini, jumlah aura mengerikan ini tidak cukup mengganggunya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, ia menemukan bahwa sebagian besar gunung menunjukkan tanda-tanda erosi, dan bahkan beberapa bagian dari ketiga karakter tersebut menjadi agak buram dan tidak jelas. Han Li diam-diam merenungkan situasinya sejenak sebelum melanjutkan terbang di sepanjang perbatasan lautan kabut hitam. Setelah terbang selama beberapa hari, dia akhirnya muncul dari barisan pegunungan. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk bersukaria, dia benar-benar bingung dengan medan baru yang dia temukan. Ini adalah pantai lain dengan air laut merah yang menerjang tanpa henti ke bebatuan di dekatnya. Han Li mengelus dagunya dan berdiri di udara, menilai laut dalam diam. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba terbang kembali, mengitari perbatasan lautan kabut hitam menuju arah yang berlawanan. Pada kesempatan ini, Han Li tiba di tebing pantai lainnya setelah lebih dari 10 hari penerbangan. Han Li akhirnya bisa memastikan bahwa dia berada di Pulau Kolosal. Ini jelas merupakan pulau terbesar yang pernah dilihatnya. Selain itu, pulau ini kemungkinan besar berbentuk persegi panjang. Satu sisi adalah sisi tempat Han Li berada, sementara sisi lainnya diselimuti kabut hitam. Awalnya, Han Li mencoba terbang mengelilingi lautan kabut hitam untuk melihat apa yang ada di ujung lain pulau. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa lautan kabut hitam berakhir bahkan setelah 1 bulan perjalanan, dan Han Li hanya bisa menyerah dan kembali. Tampaknya ini bukan pulau yang benar-benar terisolasi. Pulau ini cukup besar untuk dianggap sebagai benua kecil yang mandiri. Namun, tidak ada bedanya baginya. Selain lautan kabut hitam, sepertinya tidak ada makhluk yang terlalu kuat di seluruh pulau. Selain itu, ki spiritual sangat melimpah di pegunungan ini, jadi itu jelas merupakan tempat yang ideal untuk berkultivasi. Namun, apa yang benar-benar membingungkan Han Li, ada binatang iblis tahap transformasi dewa di lautan yang mengelilingi pulau, namun tidak ada binatang iblis yang kuat yang benar-benar mengambil alih pulau itu.
Selain itu, iblis gurita itu sudah menjadi binatang iblis tahap metamorfosis kelas 8, tetapi ia melarikan diri dengan ngeri saat melihat Han Li, membuatnya cukup bingung. Han Li merenungkan gagasan ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat sampai pada kesimpulan yang pas. Namun, untuk memastikan keselamatannya, dia memutuskan untuk meluangkan waktu menjelajahi daerah sekitar pulau untuk mencari makhluk kuat yang berpotensi menjadi ancaman baginya. Jadi, selama bulan berikutnya, Han Li mencari dengan hati-hati hampir 10.000 km lautan di sekitar setengah pulau tempat dia berada. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun selain beberapa pulau tandus yang tidak berharga. Ada beberapa binatang iblis yang kuat di lautan, tetapi yang paling kuat hanya sebanding dengan monster gurita yang ditemui Han Li sebelumnya. Karena itu, Han Li merasa cukup tenang saat dia kembali ke pegunungan di Pulau Raksasa, bersiap untuk memasuki masa kultivasi yang damai. Dia dengan hati-hati memilih sebuah gunung dengan ki spiritual paling melimpah untuk mengukir gua besar, dan menetapkan banyak batasan sebelum pindah. Gua ini tinggal cukup dekat dengan perbatasan pegunungan dan lebih dari 10 hari penerbangan dari lautan kabut hitam. Dengan demikian, bahkan jika lautan kabut hitam menimbulkan bahaya, mereka tidak akan dapat mempengaruhinya, dan dia akan memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Han Li menanam semua obat roh yang telah dia bawa di taman obat di gua tempat tinggalnya, lalu mulai bekerja di dalam ruang rahasianya. Gelang penyimpanan Han Li terlepas dan berputar-putar di udara. Cahaya biru menyala saat 9 mayat binatang kodok sejati bermata hijau muncul di tanah di hadapannya. 2 dari mayat itu cukup besar sedangkan 7 lainnya relatif kecil, dan mereka hampir menempati seluruh ruang rahasia. Semua bangkai memiliki jimat dari berbagai warna yang ditempelkan untuk mencegah pembusukan serta untuk meniadakan efek darah roh. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke gelang penyimpanan untuk menghasilkan botol batu giok putih murni, yang langsung tersangkut di genggamannya. Dia kemudian menunjuk salah satu bangkai yang lebih kecil di tanah dengan tangannya yang lain, dan segera melayang ke udara. Dia menjentikkan jari dengan lembut ke arahnya dan cahaya biru menyala saat seberkas pedang ki menusuk lubang seukuran ibu jari ke tubuhnya. Beberapa saat kemudian, cairan kental berkilauan mulai mengalir keluar dari lubang itu, dan berwarna putih keperakan. Cahaya putih menyala dan botol giok muncul di bawah lubang, di mana cairan perak langsung menetes ke lubang botol sebagai garis perak. Saat cairan perak mengalir ke dalam vial, tubuh katak mulai menyusut dan mengering. Tidak banyak cairan perak yang mengalir keluar dari bangkai, dan mengering hanya dalam beberapa saat, tetapi tubuhnya menyusut hampir setengahnya. Han Li kemudian membuka mulutnya untuk meledakkan bola api perak yang mengenai bangkai, setelah itu tubuhnya langsung menjadi tumpukan abu. Namun, setelah api perak menghilang, lebih banyak tetesan cairan perak muncul di udara. Han Li telah menggunakan kekuatan Yin dan Yang dari Spirit Engulfing Heavenly Flames untuk memaksa keluar semua sisa darah yang bersembunyi di dalam tubuh katak. Dia mengayunkan lengan bajunya dan semburan cahaya biru menyapu, menyatukan semua tetesan perak untuk membentuk bola perak seukuran kepalan tangan sebelum menyimpannya ke dalam botol batu giok. Han Li tidak dapat mensintesis atau memelihara produksi lebih banyak darah roh dari True Thought Beast ini, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan. Han Li mengulangi pada semua bangkai lain di hadapannya, mengisi beberapa botol batu giok dengan darah kodok sejati yang legendaris ini. Baru kemudian dia menghela nafas lega, tampaknya cukup senang dengan pekerjaannya. Meskipun dia telah mengekstraksi darah kodok yang sebenarnya, dia tidak terburu-buru untuk memurnikan cairan kodok. Dia harus meningkatkan basis kultivasinya ke puncak tahap transformasi Dewa Pertengahan dan menerobos kemacetan ini terlebih dahulu. Karena tubuhnya yang kuat dan jumlah pil yang dia miliki, dia seharusnya dapat dengan mudah mencapai basis kultivasi itu hanya dalam 1 abad atau bahkan beberapa dekade.
Setelah merilis beberapa boneka kera raksasa, Han Li juga merilis Nas Chen Soul keduanya dan membuatnya bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus segala sesuatu di dalam gua. Setelah itu, dia menutup pintu kamar rahasianya dan fokus pada kultivasinya. Dengan persediaan pil dan buah sisik naga yang berlimpah, serta efek peningkatan dari Bone Tempering Arts, kekuatan sihir Han Li menjadi semakin melimpah dari hari ke hari, dan tubuhnya juga semakin kuat. Selain mengembangkan Provenance True Devil Arts, dia juga menyempurnakan kedua tangannya dengan menggabungkannya dengan Divine Essence Fuse Mountain dan Unbroken Cinque Devils. Setelah itu, dia mulai memadukan 72 Azure Bamboo Cloud Swarm Sword satu persatu ke berbagai bagian penting dari struktur tulangnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh mantra penyempurnaan 100 meridian. Jika dia bisa berhasil dalam proses ini, kehebatan pertahanannya akan ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa, terutama saat menggunakan Provenance True Devil Arts. Bahkan jika dia menghadapi serangan langsung dari seorang kultivator spatial tempering, dia akan mampu menerimanya dengan tubuhnya sendiri dan tetap tidak terluka sama sekali. Penyempurnaan kedua tangannya sedikit berbeda, dan menyempurnakan bagian penting dari struktur tulangnya bahkan lebih rumit, jadi akan sangat memakan waktu. Dengan demikian, pintu kamar rahasia Han Li tetap tertutup rapat untuk waktu yang lama. Pada interval beberapa tahun, Nas Chen Soul kedua akan berubah menjadi proyeksi dan masuk melalui dinding untuk memasok Han Li dengan beberapa obat roh dan buah roh. Bulan dan tahun berlalu, dan 60 tahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, dua bola ki setan, satu hitam dan satu kuning muncul di sebuah gunung kecil kurang dari 10 km jauhnya dari gua tempat tinggal Han Li. Dua makhluk iblis di dalam bola ki iblis sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Kedua makhluk iblis itu tampaknya telah melihat melalui formasi ilusi yang telah didirikan Han Li di luar gerbang tempat tinggal guanya, dan mereka dengan hati-hati menilai situasi dari jauh. Kedua iblis itu tampaknya sangat waspada terhadap tempat tinggal gua Han Li dan tidak segera beraksi. Sebaliknya, mereka terbang setelah percakapan singkat. 3 hari kemudian, beberapa bola ki iblis tiba di udara di luar gua tempat tinggal Han Li sekali lagi. Setan-setan ini tidak lagi menyembunyikan diri, menyapu hembusan angin setan dengan sembrono. Ribuan binatang buas dan serangga aneh juga muncul di tanah, tampaknya mereka berencana untuk melancarkan serangan langsung ke gua tempat tinggal Han Li. Setan-setan yang melayang di langit juga memiliki bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah ular piton raksasa berkepala 3 dengan 2 kepala kecil dan 1 kepala besar. Yang kedua adalah babi hutan besar berukuran 70 kaki dengan sepasang gading perak berkilauan. Adapun dua binatang iblis terakhir, mereka agak mirip dengan dua pemimpin setan yang telah dilihat Han Li selama pertempuran antara dua kelompok binatang bertahun-tahun yang lalu. Setan-setan ini adalah binatang iblis kelas 6 dan 7 yang pernah dia deteksi di pegunungan terdekat. Di antara binatang iblis ini, yang paling kuat adalah yang berkepala sapi dan bertubuh singa. Itu sudah di puncak kelas 7, dan selangkah lagi dari menjadi binatang iblis tahap metamorfosis. Binatang iblis ini telah bersatu untuk menyerang tempat tinggal guanya karena suatu alasan. Han Li saat ini dalam pengasingan dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar, tetapi batasan yang dibuat oleh seorang kultivator transformasi dewa seperti dia tentu saja tidak dapat dilewati oleh binatang iblis kaliber ini. Paket binatang dan kawanan serangga maju mengikuti instruksi dari binatang iblis di langit di atas, menyerbu ke lapisan terluar dari formasi ilusi, dengan demikian langsung memicu formasi mantra pertahanan yang telah disiapkan Han Li. Cahaya biru langit tiba-tiba menyala, diikuti angin menderu yang menyapu udara, menimbulkan badai pasir yang dahsyat. Ratusan batu besar bersiul bersama angin, langsung menghancurkan gerombolan binatang buas menjadi tumpukan daging cincang di tengah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi.
Kelompok binatang itu langsung terjun ke dalam kekacauan, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba melarikan diri. Namun, iblis berkepala sapi di atas tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan teriakan panjang yang mengancam saat melihat ini. Semua binatang di bawah langsung takut untuk mundur lebih jauh. 3 iblis lainnya juga menunjukkan intimidasi, jadi binatang buas itu tidak punya pilihan selain berbalik dan menyerbu ke arah cahaya biru yang mendekat lagi. Setelah semburan angin kencang lainnya, tidak ada lagi batu raksasa yang dilemparkan ke arah mereka. Sebaliknya, bila angin biru yang tak terhitung jumlahnya bersiul di udara dalam petak padat, tidak memberi mereka jalan untuk melarikan diri atau menghindar. Ribuan binatang iblis diiris dan dipotong dadu oleh bila angin itu di tengah lolongan kesedihan dan kengerian yang tak terhitung jumlahnya. Ketika hembusan angin mereda sekali lagi, hanya beberapa ratus binatang yang tersisa. Meskipun mereka belum mencapai kecerdasan, semuanya melarikan diri dari gua tempat tinggal Han Li. Binatang iblis di atas melirik satu sama lain setelah melihat ini. Tiba-tiba, monster berkepala sapi itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara wanita yang sangat enak didengar. Namun, itu tidak berbicara dalam bahasa apapun yang dikenal oleh ras manusia atau iblis. 3 binatang iblis lainnya juga mulai berbicara satu sama lain dalam bahasa yang sama. Setelah beberapa saat, mereka tampaknya telah menyelesaikan diskusi mereka dan memutuskan untuk tidak menghiraukan binatang buas yang melarikan diri di bawah. Sebaliknya, mereka masing-masing menyapu semburan angin iblis dan mengirim mereka bersiul ke bawah. Sepanjang jalan, mereka bergabung menjadi satu untuk membentuk embusan angin kencang hitam, langsung menuju ke gua tempat tinggal Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Binatang iblis ini berusaha menerobos formasi yang telah dibuat Han Li melalui kekuatan kasar. Jika binatang iblis ini semuanya di atas kelas 8, maka mungkin ada kemungkinan tindakan mereka dapat membuahkan hasil. Namun, mereka hanyalah sekelompok makhluk kelas 6 dan 7, bagaimana mungkin mereka bisa melewati batasan yang dibuat oleh seorang kultivator transformasi dewa seperti Han Li. Cahaya 5 warna segera terwujud di depan tempat tinggal gua sebelum menyapu dengan cara yang melarang. Begitu embusan angin hitam bersentuhan dengan cahaya 5 warna ini, langsung tercabik-cabik menjadi kehampaan. Keempat binatang iblis buru-buru meluncur mundur sebelum berkumpul di udara lagi, melihat ke bawah dengan terkejut di mata mereka. Meskipun mereka tidak secara langsung berbenturan dengan cahaya 5 warna ini, aura menakutkan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar ngeri. Setelah mengadakan diskusi singkat lainnya, mereka juga melarikan diri sebagai hembusan angin setan. Sejak saat itu, tidak ada binatang iblis yang mendekati gua tempat tinggal Han Li, bahkan tidak ada makhluk hidup yang muncul dalam radius 50 km dari gua tempat tinggalnya. Gerbang gua tempat tinggal Han Li tetap tertutup selama ini dan tidak dibuka sekalipun. Waktu berlalu, dan lebih dari 30 tahun berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba, raungan keras naga meletus dari dalam ruang rahasia, diikuti dengan pintu-pintu ke ruangan itu meledak di tengah ledakan gemuruh yang keras. Ada bola cahaya keemasan yang menusuk melayang di udara di dalam ruang rahasia, dan Han Li duduk di dalam bola cahaya ini dengan sikap bersila. Proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Proyeksi ini juga terletak di dalam cahaya keemasan dan fitur wajahnya masih buram dan tidak jelas, tetapi jelas terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu juga duduk dengan kaki disilangkan seperti Han Li, dan 6 lengannya masing-masing membuat jenis segel tangan yang berbeda. Tiba-tiba, Han Li dan proyeksi emas bergetar bersamaan, diikuti oleh riak emas yang berkembang biak di area sekitarnya. Itu menyapu ke dinding terdekat dari ruang rahasia, di mana cahaya 5 warna segera mulai berkedip, dan ruang rahasia itu bergetar tanpa henti di tengah suara gemuruh yang keras. Dalam cahaya keemasan,
Sedikit rasa sakit merayap ke wajah Han Li saat butiran keringat menutupi seluruh dahinya. Bola besar cahaya keemasan mulai bergetar tak terkendali, dan proyeksi emas di dalamnya juga menjadi agak kabur. Terdengar retakan yang tajam dan garis panjang dan tipis muncul di tengah cahaya keemasan, proyeksi emas itu langsung hancur dan lenyap. Han Li menghela napas saat penderitaan di ekspresinya menghilang, dan keheningan kembali ke ruang rahasia. Setelah beberapa saat, Han Li akhirnya membuka matanya, senyum masam muncul di wajahnya.